Di suatu kawasan tempat tinggal sedang diumumkan akan diadakan pelatihan senjata api aktif di pangkalan yang dimulai hari ini sampai pukul 6 sore. Ini adalah latihan angkatan bersenjata untuk pertahanan nasional. Para warga diminta untuk pergi ke lokasi yang aman. Komplotan pria bersenjata berjalan mendekati suatu rumah. Ada suatu mobil yang berhenti di jalan. Pria itu sudah mengarahkan senapannya ke suatu rumah yang sudah hancur. Ia membidik dan menembakkan peluru hingga mengenai foto yang ada di rumah tersebut. Di dalam rumah itu ada 2 wanita dan 1 pria yang terkapar. Ji-an ingin mengambil pistol yang terletak di lantai. Ji-an berpikir dan teringat perkataan pamannya Jong Jin-man saat mereka menonton film. Agar dapat menghindari peluru, gunakan titik buta. Manusia tidak dapat melihat segalanya dengan matanya. Selalu ada titik buta. Ji-an mengambil pecahan cermin dan merekatkannya di gagang sapu. Ji-an sengaja mengarahkan cermin keluar. Seng-jo langsung menembak cermin itu. Setelah itu, Ji-an sudah tahu arah tembakannya berasal dari tempat yang tinggi dan jauh. Ji-an naik ke kulkas dan melompat ke arah sofa untuk mengambil pistol. Seng-jo langsung menembakkan pelurunya. Ji-an mengangkat sofa itu dan menemukan ada senapan di bawah sofa. Beberapa hari sebelumnya, Ji-an berada di kantor polisi karena memukul pria mesum yang masuk ke toilet wanita. Pria mesum itu merasa menjadi korban dan menuntut Ji-an atas penyerangan. Polisi meminta Ji-an untuk menelpon walinya agar bisa berdamai dengan pria itu. Ji-an menghubungi pamannya. Bukan pamannya yang menjawab, melainkan polisi. Pamannya ditemukan sudah meninggal dunia. 1 tahun sebelumnya, Ji-an pindah rumah dan Jin-man membantu keponakannya. Jin-man memastikan sudah memasang terali dengan kuat. Jin-man juga memberikan lemari anti peluru untuk Ji-an. Ji-an bercerita tentang pemilik toko swalayan yang mencurangi gajinya. Pemilik toko itu tiba-tiba kecelakaan, lengan dan kakinya cedera. Lalu dia berkata akan mengirimkan uang yang tidak dibayarkan tersebut. Ji-an memanggil 3 kali nama pamannya dan itu semua terjadi. Itu semua adalah perbuatan Jin-man. Ji-an tidak percaya bahwa itu semua adalah perbuatan pamannya. 뭐야? 지금 뭐해? 이거 왜 찍어? Jin-man meminta Ji-an untuk mengingat nomor induk siswa Ji-an. 2201-9074. Ji-an kembali ke kampung halamannya. Sopir taksi itu mengaku teman satu sekolah Jin-man dan pernah melihat Ji-an. 어떻게 저 진말이는 잘 있는겨? 삼촌 죽었어요. Sopir taksi itu memberinya kartu nama dan akan bantu Ji-an untuk pemakaman Jin-man. Ji-an masuk ke rumah sakit untuk melihat jenazah pamannya. Ada luka sayatan di leher Jin-man yang cukup aneh untuk orang yang diduga bunuh diri. Polisi juga tidak menemukan orang yang mencurigakan. 부검 의견서는 필요 없습니다. Ji-an melihat ada tato yang bertuliskan Mother Help di pergelangan kaki pamannya. Ji-an menjadi kepala pelayat yang lazimnya dilakukan oleh pria. Ji-an tidak memiliki kerabat lainnya. Ji-an juga tidak memiliki foto pamannya. Lalu sesampainya Ji-an di rumah, ada Jong-min teman masa kecil Ji-an. Jong-min yang jurusan teknik komputer membantu Ji-an mengedit foto Jin-man. Jong-min juga bekerja pada waktu untuk merombak situs web penjualan selang usaha paman Ji-an. Polisi menghubungi Jong-min karena ia adalah orang terakhir yang menghubungi Jin-man. Jin-man ditemukan meninggal saat berada di kamar mandi. Jong-min menawarkan bantuan untuk membersihkan kamar mandi Jin-man dan meminta Ji-an untuk fokus pada pemakaman saja. Sopir taksi membawa teman-teman Jin-man ke rumah duka. Ada 2 pria yang mencurigakan datang ke rumah duka. Mereka bukanlah teman-teman Jin-man. Jong-min membersihkan kamar mandi Jin-man. Jong-min melihat ada noda darah di lemari dan menemukan ponsel. Setelah 3 hari, jasad Jin-man dikremasi. Ji-an sama sekali tidak menangis. Ia hanya diam dan merokok. Saat di bus untuk pergi ke rumah Abu, teman-teman Jin-man membicarakan Ji-an yang sama sekali tidak menangis. Ji-an sampai di rumah pamannya. Ia sudah mengganti pakaiannya. Ji-an teringat saat bersama pamannya. Air mata Ji-an tak terbendung. Ia sedih karena pamannya meninggalkannya sendirian. Lalu Jong-min datang ke rumah. Jong-min menemani Ji-an di rumah. Jong-min memberikan ponsel yang ditemukannya di kamar mandi. Ji-an merasa ponsel ini bukanlah milik pamannya. Ada pesan di ponsel itu. Ji-an merasa aneh karena tidak mungkin harga selang yang pamannya jual begitu mahal. Ia juga terkejut dengan saldo pamannya. Mereka berdua melihat situs web penjualan selang paman Ji-an. Tidak masuk akal pembeli membeli selang sebanyak itu. Jong-min menemukan situs web rahasia. Situs itu adalah Mother Help. Ji-an melihat tulisan itu di kaki pamannya. Situs web itu adalah penjualan senjata api. Ji-an tidak percaya pamannya menjual senjata. Lalu ada pesan masuk. Ji-an bermaksud untuk menutup toko pamannya.
Lalu pembeli itu tahu Jong Jinman sudah mati. Jongmin langsung matikan komputer itu. 지안아, 이런 거 신경 쓰지 마. 미친놈이야, 미친놈. Ada wanita bernama Son Min Hye yang mengaku sebagai guru privat bahasa Tionghoa Jinman. Wanita itu juga mengetahui Jinman mempunyai keponakan. Wanita itu membawa pistol di tasnya. Ada pesan yang masuk ke ponsel. Wanita itu maksa masuk ke rumah untuk menunggu Jinman. Min Hye menyiapkan senjatanya. Lalu beberapa drone mulai terbangkan ke arah rumah paman Jian. Ibu Jinman meninggal dunia. Jinman merasa aneh karena ibunya yang tiba-tiba meninggal. Jinman menyarankan untuk autopsi. Kakak Jinman menolak karena ibu mereka sudah lama mengidap kanker empedu. Ibu mereka kembali bersemangat karena Jinman yang kembali setelah pergi selama 8 tahun. Kakak ipar meminta Jinman untuk pulang ke rumah bersama Jian. Seungjo datang ke rumah duka. Kakak Jinman tidak mengenal Seungjo. Seungjo mengaku teman mama Jinman. Besok paginya saat di rumah, Jinman mendapat panggilan. Jinman ingin pergi ke rumah duka setelah mendapat panggilan. Ia meminta Jian untuk tetap berada di rumah. Jinman meminta Jian untuk menanyakan teka-teki sebelum membuka pintu. Jika orang tersebut bisa menjawabnya, Jian boleh membuka pintu. Ada pria yang datang ke rumah Jian. Pria itu merusak pintu rumah Jian. 말은 말인데 하지 못하는 말은? Jian menanyakan teka-teki pada pria itu. Pria itu tidak menjawab. Pria itu membuka pintu dan masuk ke rumah. Tiba-tiba ada yang menghajar pria itu. Setelah menghajar pria itu, dia masuk ke rumah dan menjawab teka-teki Jian. Dia adalah teman Jinman. Honda meminta Jian untuk bersembunyi di kamar. Ada yang kembali datang menyerang. Jian mengintip keluar dan melihat Honda sudah terkapar. Mereka masuk kamar Jian. Ternyata Jian sudah ada di luar. Tangan Jian sudah tidak sanggup menahan tubuhnya hingga ia terjatuh. Jian berlari dan tertabrak mobil. Jian langsung dibawa ke rumah sakit. Orang tua Jian dibunuh saat berada di rumah duka. Polisi menyimpulkan bahwa Jian pergi mencari orang tuanya sendirian dan tertabrak mobil. Saat malam harinya, Jian bermimpi buruk. Pria yang datang ke rumah Jian kembali ingin membunuh Jian di rumah sakit. Ternyata Jian sudah kabur dari kamarnya. Jian terus berlari dan masuk ke tangga darurat. Lalu Jian masuk kamar mayat. Jian tidak sengaja sembunyi di sebelah jenazah ibunya. Ternyata Jinman datang menyelamatkan Jian. Sebulan kemudian, Jinman membawa Jian tinggal di rumahnya. Jian bermimpi buruk saat tidur malam. Teman-teman di sekolah merundung Jian karena Jian tidak mau bicara. Jongmin membela Jian di sekolah. Teman-teman di sekolah mengatakan ibu Jian ditusuk karena berselingkuh dan ayah Jian bunuh diri. Jian bahkan melempar kursi ke teman yang mengejek orang tuanya. Guru melaporkan perkembangan Jian selama di sekolah pada Jinman. Saat hujan di jam pulang sekolah, semua anak dijemput orang tua mereka. Hanya Jian yang tidak. Jian terus berjalan pulang hingga basah kuyup. Jian menolak pulang dengan pamannya. Perlahan-lahan Jian membuka dirinya. Jian berkomunikasi dengan pamannya lewat catatan yang ditempelnya di kulkas. Jian kembali dirundung. Teman sekolahnya menguncinya di gudang sekolah. Jian hanya berdiam diri. Jian kembali melihat anjing hitam. Akhirnya Jian mengeluarkan suaranya. Jinman datang menolong Jian. Jian juga sudah bisa makan bersama pamannya. Min Hye mengaku mengenal keponakan Jinman yang belajar di Universitas Hongju. Jian tahu wanita itu berbohong. Lalu Min Hye pergi dari rumah Jian. Jongmin memeriksa situs web itu. Situs web itu dioperasikan khusus untuk anggota yang berwenang. Setiap anggota mendapat kode, dan hanya yang lulus yang mendapatkan kode. Kode merah untuk membunuh orang, kode ungu untuk mata-mata, kode kuning untuk kru pembersih yang membereskan mayat. Orang yang menerima kode dari model help tidak boleh menyerang kode hijau. 워돌프 운영자 너희 삼촌 정진만 그리고 정지안. Rumah Jian sudah diserang, lalu drone-drone menembakkan peluru. Jinman sudah menyiapkan kaca dan pintu anti peluru di rumahnya. Jian dan Jongmin tidak bisa pergi dari rumah itu. Lalu drone-drone itu mengeluarkan bom untuk memecahkan kaca. Jongmin sembunyi di lemari. Drone kembali mengeluarkan bom untuk menghancurkan pintu lemari. Jian mengketapel drone itu dan menghancurkannya dengan kursi. Di malam sebelum penyerangan, Pak Kim menyayat lengannya dan mengeluarkan kode. Dia tidak lagi membutuhkan kode ini. Lalu Seungjo datang. Sekumpulan pria itu sudah menyiapkan senjata yang mereka beli dari Jinman. Siapa saja yang dapat menangkap atau membunuh Jian akan mendapat banyak bonus. Mereka bersiap-siap pergi menyerang ke rumah Jian. Saat Jian berusia 17 tahun, Jinman memanggil tukang untuk perbaiki rumahnya. Jian merasa rumah itu tidak rusak.
Pasien merasa rumah termasuk kamar ini tidak kuat. 그럼 2주 동안 우리 어디서 지내, 삼촌? 지리산. Saat malam hari, Jinman dan Jian beristirahat di gua. Tidak ada sinyal di sana. Jian melihat pamannya yang demam. Jian kesal karena Jinman mengajaknya ke gunung dan bukan menginap di hotel. Kaki Jinman bahkan terluka. Jinman meminta Jian untuk berjalan sendiri sampai ke shelter untuk mendapatkan telepon darurat. Jinman juga menyuruh Jian membawa ketapel. Setelah Jian pergi, Jinman menghubungi Kasin. Jinman sengaja meminum obat hingga membuatnya kesakitan. Jinman sengaja membuat Jian pergi sendiri. Lalu Jinman mengambil tas berisi senapan. Jian menemukan shelter itu. Di dalam shelter sudah ada banyak anjing yang sedang makan daging. Di bayangan Jian melihat anjing itu makan manusia. Jian harus mengatasi rasa ketakutan dan trauma dari masa kecilnya. Jian mengketapel anjing itu tapi tidak berhasil. Jian berusaha melawan dan memukul anjing dengan batu. Jian kembali menggetapel anjing itu dan berhasil. Jinman datang menolong Jian. Jian merasa aneh pada pamannya yang tiba-tiba sudah sembuh. Jinman juga menjelaskan sudah membawa senapan yang dipinjamkan Pasin. Jian kesal karena hanya diberikan ketapel sedangkan pamannya memiliki senapan. Jian berlatih ketapel, lalu Jinman mengajarinya memakai pistol. Jian sudah bisa memasang pistol. Jian dan Jongmin menggunakan pintu lemari sebagai perisai. Ketapel Jian tidak mampu menjatuhkan drone itu. Min-hye menembakkan salah satu drone yang ada di luar. Dan drone yang hampir membunuh mereka juga jatuh. 뭐야 너? 배정민. Min-hye menyuntik Jongmin. Min-hye memastikan kode Jian. Min-hye datang untuk melindungi Jian. Hanya Jian dan Jinman-lah yang memiliki kode warna hijau. Siapapun yang menerima kode hijau wajib melindungi kode hijau. Karena itulah saat Jian meneriakkan nama pamannya, semua orang langsung bergerak. Pak Kim dan anggotanya bersiap-siap untuk membunuh Jian. Min-hye mengeluarkan bom asap. Seung-jo meminta drone untuk mengisap asap itu. Lalu Min-hye menembak drone itu. Seung-jo sudah tahu Min-hye lah yang bantu Jian dan menembak Min-hye hingga melukai lengannya. Pak Kim meminta Seung-jo untuk membayar lebih pada mereka karena Min-hye berkode merah dan ungu. Pak Kim dan anggotanya mendekat ke rumah Jian. Jian kesulitan mengambil pistol. Jian teringat perkataan Jinman tentang titik buta. Jian mengarahkan gagang sapu keluar agar ditembak. Jian akhirnya tahu suara tembakan itu berasal dari tempat yang lebih tinggi dan jauh. Jian naik ke kulkas dan melompat ke sofa. Peluru Seung-jo hampir mengenai Jian. Jian mengangkat sofa itu dan menemukan senapan. Min-hye mengajari Jian cara memakai senapan itu. Jongmin hampir saja terbunuh. Pak Kim dan anggotanya sudah berada di luar rumah Jian. Min-hye meminta Jian untuk pergi ke gudang. Di lantai ruang kerja Jinman ada pintu masuk ke Murder Hab. Min-hye sudah berjanji pada Jinman untuk melindungi Jian. Jian dan Jongmin memakai pintu lemari sebagai perisai untuk pergi ke gudang. Seung-jo terus menembaki mereka. Saat Seung-jo sibuk membidik kepala Jian, Min-hye menembak ke arah Seung-jo dan mengenai kepala pria lainnya. Jian dan Jongmin sampai di gudang. Pak Kim dan anggotanya sudah mengikuti mereka. Min-hye langsung melindungi mereka dan menunjuk pintu ke Murder Hab. Jian tidak tahu kode untuk masuk. 201074. Ternyata kodenya adalah nomor induk siswa Jian. Lift itu turun dan menuju ke Murder Hab. Di tempat inilah Jinman menyimpan semua senapan yang dijual. Ada pria yang mengikuti mereka. 안녕, 정지한? 난 브라더야. Min-hye bersembunyi di balik tong yang ada di lantai 2. Jinman menjadi saksi di persidangan atas pembunuhan warga sipil selama misi. Sir, I need your answer. Ada yang menghubungi Jinman. Pria itu berkata Bell masih hidup dan sedang menuju ke rumah duka bersama Seung-jo. Jinman meminta Honda untuk melindungi Jian. Saat di perjalanan untuk menyelamatkan orang tua Jian, mobil Jinman ditabrak dari belakang. Mereka menyerang Jinman. Min-hye mematikan lampu di gudang. Pak Kim dan anggotanya tidak bisa menyerang Min-hye. Min-hye menembak mereka dari lantai 2. Saat mereka menembak, Min-hye sudah sembunyi di bawah. Satu persatu anggota Pak Kim mati. Min-hye sudah menghabisi semua anggota Pak Kim. Pisau Min-hye mengandung racun. Brother meminta Jian memborgol tangan Jongmin. Jian pura-pura memborgol Jongmin dan menghajar Brother. Jian membuat Brother pingsan. Lalu Jian teringat saat ia bersama pacarnya. Junmyeon mengantar Jian pulang. Jinman mergoki mereka yang hampir berciuman. Pasin berkata peredam knalpot motor Junmyeon berlubang. Ia bisa memperbaikinya. Jinman menegur Junmyeon yang masih di bawah umur untuk mengendarai motor. Bahkan Junmyeon tidak mempunyai SIM. Junmyeon buru-buru pulang dari sana. Saat SMA, Jian bekerja pada waktu di 2 restoran. Teman-teman sekolahnya membicarakannya yang tinggal dengan pamannya. Jian tidak sengaja bertemu Junmyeon saat ia bekerja. Junmyeon malah menghindari seolah tidak mengenal Jian.
Jian merasa pamannya membuatnya tidak bisa dekat dengan siapapun. Jinman menjelaskan bahwa Minso mencuri jam tangannya. Jinman hanya menatapnya lalu dia meminta maaf dan mengembalikan jam tersebut. Lalu tutor Jian, seminggu setelah berhenti mengajar, dia ditangkap atas pelecehan. Dan Junmyeon karena umur SMA tidak boleh naik motor dan dia bahkan merokok. Jian ingin pindah dari rumah pamannya karena itulah ia bekerja paruh waktu. Jian merasa pamannya mengurungnya. Jian ingin bergaul seperti anak-anak lainnya. 나랑 내기 하나 해. Jian boleh pindah jika bisa memukul wajah Jinman. Jian juga ingin tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya. Jinman tidak menjawab pertanyaan Jian. Saat bekerja di gudang, Jian sengaja mengundurkan forklift agar ia bisa memukul Jinman. Tapi Jian gagal. Jian terus melawan dan ingin memukul pamannya. Pasin terus menghalanginya. Pasin merasa Jian terlalu lambat dan tidak akan menyentuh rambut Jinman. Pasin membuat Jian pingsan. Jian kesal karena pamannya begitu tega membuatnya pingsan. Jinman tidak mengaku dan menyalahkan Pasin. Pasin punya usaha restoran masakan Thailand. Jian ingin Pasin mengajarnya Muay Thai. Pasin meminta bayar mahal pada Jian agar bisa menyekolahkan anaknya. Jian hanya sanggup membayar 50 ribuan per minggu. Pasin langsung setuju dengan Jian. 막아봐. Setiap hari Jian berlatih dengan Pasin. Setiap pulang sekolah, Jian berlatih. Jian berlatih meninju dan menendang. Jian bahkan memakai beban di kakinya sambil berlari. Jian berkali-kali gagal memukul pamannya. Sudah 2 bulan Jian berlatih dengan Pasin. Akhirnya Jian berhasil menyerang Pasin. Saat jalan pulang, teman-teman sekolah Jian tidak sengaja menabraknya. Ternyata Minso dilecehkan. Minso langsung melarikan diri saat Jian datang. 3 pria itu meminta Jian bertanggung jawab karena Minso kabur. Jian bersiap-siap menghajar ketiga pria itu. Pria yang satunya lagi mengeluarkan pisau. Lalu Jinman datang dan menghentikan pria itu. Polisi datang karena Minso mengadu pada polisi. Jinman meminta Jian untuk lari jika berhadapan dengan orang yang memakai pisau. Jian datang ke restoran Pasin. Pasin kabur setelah meminjam uang dari pelanggannya. Polisi memberikan barang yang tinggalkan Pasin untuk Jian. Jian, you are no more gunbeni. Brother selama ini mengawasi segala aktivitas Jian. 너 누구야? 언제부터 나 감시한 거야? Brother meminta Jian untuk memberi Minhye peluru dan obat. Jongmin menyalakan lampu. Brother kesakitan jika terpapar cahaya. Brother sudah berada di sana lebih dulu daripada Jian. Jongmin menyumpal mulut Brother. Tiba-tiba Brother melepas borgol dan meminta Jian untuk tidak mempercayai Jongmin. Jian mengejar Brother. Brother sengaja membuat Jian terkurung di bawah. Lalu Brother kembali mematikan lampu. Brother menembak Jongmin dan memborgolnya. Jian membuka laci atas suruhan Brother. Isi laci tersebut adalah buku panduan penyerahan Mother Help. Jika Jinman meninggal atau absen karena kecelakaan, maka Jian akan mewarisi Mother Help. Kemudian dia akan bekerja sama dan melaksanakan tugasnya. Jian juga diizinkan melepas warisannya. Setelah tanda tangan, Jian akan bertanggung jawab. Dan terakhir sebagai pegawai, Brother berjanji akan mematuhi perintah pemilik Mother Help. Jian setuju menjadi ahli waris. Jian meminta keluar dari ruangan itu. 정민이, 놔줘. Brother tidak mau melepas Jongmin karena Jinman meninggal akibat Jongmin. Tapi Brother mematuhi perintah Jian dan melepaskan Jongmin. Jian bingung mempercayai siapa. Jongmin mendatangi Jinman, lalu dia mati. Lalu Brother meminta Jian untuk membuka file video di komputer agar percaya padanya. Jongmin menghalangi Jian mengklik video itu, karena mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi dan bisa saja pembunuh yang di luar akan masuk. Jongmin juga memberitahu Jinman bahwa Jian dikurung di gudang sekolah. Jian tidak tahu harus mempercayai siapa. 잘 들어, 정지한. Saat Jian berusia 13 tahun, Jian ingin memelihara kucing. Jinman berkata apapun pilihan Jian, Jinman menyerahkannya pada Jian. Jian memutuskan untuk memelihara kucing itu. Ia memberi kucing itu dengan nama Duni. Jinman meminta Jian untuk bertanggung jawab dengan pilihannya. Keputusan Jian adalah Jian menyuruh Brother untuk keluar memberi peluru dan obat untuk Minhye. Brother memberikan kacamata untuk Jian sebagai hadiah. Brother juga meminta Jian untuk tidak keluar. 오랜만이에요. 많이 컸네. Jongmin memeluk Jian dengan erat. Lalu Jongmin mengaku bahwa ia jugalah yang menyuruh Jian di gudang sekolah. Jongmin menyuntik Jian hingga membuat Jian pingsan. 뭐야? Tak lama kemudian Duni mati. 너 정체가 뭐야? Jongmin melamar pekerjaan di gudang Jinman. 배정민이라고 합니다. Jongmin mengaku teman satu SD dengan Jian. Jongmin disuruh untuk menyerahkan Mother Help. Lalu Jongmin diperintah untuk membunuh Jian. Saat Jian dikurung di gudang sekolah, Jongmin tersenyum di luar. Jongmin menyuruh teman-temannya untuk mengurung Jian karena dia penasaran dengan Jian yang tidak mau bicara. Jongmin memberitahu temannya tentang situs web yang menjual senjata.
Jongmin juga meretas situs itu. Teman Jongmin tidak percaya dengan perkataannya. Saat mereka pulang ke rumah, sudah ada pria asing di sana. Sudah ada yang menunggu mereka. 니네야, 모두 헬프 들어온 게? Jongmin dan temannya disuruh melacak lokasi IP oleh Babylon. Jongmin berhasil mengerjakannya. Bos Yonghan menunjukkan foto Jinman dan Jian. Jongmin mulai bekerja di gudang paman Jian. Waktu Jongmin tinggal 1 hari lagi untuk meretas Mother Help. Jongmin berpura-pura ingin buang air besar dan meminta izin pergi ke toilet rumah Jinman. Jongmin mencari asal suara itu. Jinman memasang pengeras suara untuk Jian. Jinman meminta Jongmin untuk memperbaiki komputernya. Jongmin menolak dibayar oleh Jinman karena dekat dengan Jian. Jinman penasaran karena tidak pernah bertemu satupun teman Jian. Jongmin berteman dengan Jian saat Jian kesulitan bicara dan membantunya di sekolah. Saat Jinman meninggalkan Jongmin untuk beres, Jongmin mulai melancarkan aksinya. Jongmin tidak tahu ada kamera pengawas di belakangnya. Brother mengawasi setiap kamera pengawas. Jongmin berhasil meretas situs Mother Help setelah Jinman mengakses situs itu. Situs itu adalah penjual senjata. Babylon tahu Jongmin sudah berhasil dan langsung ingin membunuh Jongmin. Jongmin mengancam jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan bisa mengakses situs Mother Help. Bos Yonghan tetap ingin Jongmin dibunuh. Jongmin mohon agar tidak dibunuh dan mempunyai rencana yang sangat hebat. Jongmin dan Jian melihat file video 0404. Jongmin digantung oleh Jinman. Lalu Jinman memotong tali pingkat Jongmin. Kemudian video Jinman saat berada di kamar mandi. Lalu Jongmin menunjukkan video miliknya. Jinman mendengar rekaman suara Jian yang meminta tolong. Babylon akan membunuh Jian. Jinman melepaskan Jongmin agar Jian selamat. Lalu Jinman masuk kamar mandi. Jongmin masuk kamar mandi dan melihat Jinman sudah meninggal. Jongmin membuat suara yang sama dengan Jian agar Jinman percaya. Jongmin mendapatkan rekaman suara Jian dari bos Jian. Jian menakut-nakuti Jongmin karena ia satu-satunya kode hijau. Dan akan ada lebih banyak orang yang datang melindunginya. Tidak ada orang dari Babylon yang menyelamatkan Jongmin. Jongmin marah dan menodong pistol ke Jian. Jian ingin keluar dari sana, tapi lift dikunci. Jian sembunyi dan teringat perkataan Jinman untuk memanfaatkan semua yang ada di sekitar ketika terdesak. Sengjo mendapat perintah untuk tidak membunuh Jian. Lalu pasukan pembunuh lainnya datang. Jian sengaja menumpahkan minyak untuk menjebak Jongmin. Brother sengaja mengunci lift agar Jian menangani sendiri masalahnya. Brother menghancurkan dinding rumah dan menemukan persediaan senjata yang sudah disiapkan Jinman. Babylon menyiapkan robot yang dilengkapi senjata dan kamera untuk menangkap Jian. Robot dan pasukan pembunuh turun untuk menangkap Jian. Jinman sudah mendesain rumah ini sekuat mungkin untuk bertahan dari musuh. Brother mengaktifkan rolling door. Pasukan pembunuh cepat-cepat berlari sebelum pintu tertutup. Robot sudah sampai lebih dulu. Pasukan juga sudah tiba. Brother mengaktifkan pintu besi lainnya. Robot menahan rolling door agar pasukan bisa masuk. Minhye memberikan pistol pada Brother. Jian tidak tahu harus bagaimana di saat seperti ini. Jian membuka buku panduan Mother Help. Jinman memberi Jian 2 pilihan. Pertama, jika Jian ingin lari dari situasi ini, pakailah pintu belakang untuk kabur. Jinman juga sudah menyiapkan identitas baru Jian dan uang. Kedua, jika ingin bergabung dan melindungi tempat ini, baca panduan ini baik-baik. Robot membor pintu besi. Lalu robot mengeluarkan gas. Minhye melawan mereka semua. Kemudian Minhye kembali masuk setelah Jian manggilnya. Lalu Jian melempar bom. Mereka kabur dan tembus masuk kamar mandi. Ternyata pembunuh itu masih hidup. Dia menembaki Minhye. Lalu pembunuh itu menyeret Jian. Brother mencoba membantu Jian, tapi tetap tidak bisa. Jian berusaha melawan pembunuh itu. Pembunuh itu marah karena Jian merusak wajahnya. Pasin datang menyelamatkan Jian.
Sementara itu, Bell dan Komandan Yohan mengamati di kantor Babylon. 아무래도 니들이 가야겠다. 14 tahun yang lalu, Jinman sedang dalam misi dengan pasukannya. Mobil mereka terjebak dan mereka diserang. Pasukan sudah panik karena kondisi itu. Jinman sebagai kapten tetap memastikan nyawa warga sipil selamat sampai ke Korea. Jinman meminta pasukannya tetap bertahan lalu masuk ke mobil Bell. Ternyata Bell meninggalkan area operasi. Seungjo dan yang lainnya hampir terbunuh. Tiba-tiba Bell datang menyelamatkan mereka. Seungjo juga sudah membantu Jinman. Lalu Jinman mendapat laporan bahwa tim Bell dan Seungjo belum sampai ke markas. Jinman dan Pasil mencari mereka. Seungjo menyuruh anak buahnya mencari Bell. Anak buah itu melihat ada banyak warga sipil yang terbunuh. Dua warga sipil memohon agar anak mereka dibiarkan hidup. Lalu Jinman datang. Seungjo mengaku ini adalah kesalahan anak buahnya. Jinman merasa curiga pada mereka. Lalu ada anak kecil yang membawa senjata. Bell malah menembak anak itu. Tidak boleh ada saksi mata. Di sidang pengadilan dengan kasus pembunuhan 9 warga sipil saat misi mengawal pengusaha Korea. Warga sipil yang ditembak tidak berada di lokasi misi. Seungjo ditanyai sebagai saksi. Seungjo bersaksi tidak melihat warga sipil yang berada di dalam gedung dan ia juga bersaksi bahwa pemberontaklah yang membunuh saksi dan rekan mereka. Lalu Jinman juga ditanyai sebagai saksi dan kapten pasukan. Jinman memberitahu Jenderal Yonghan bahwa peluru di kepala Seung-hwan bukan berasal dari senjata pemberontak. 그냥 네가 본 것만 얘기하면 되는 거잖아. Jenderal Yonghan mengatakan sudah biasa ada korban saat operasi. Sir, I need your answer. I didn't. Bell nyatakan tidak bersalah di sidang pengadilan. Jinman meminta syarat agar jangan pernah menugaskan Bell di operasinya. Jenderal Yonghan kembali memasukkan Bell dalam misi penangkapan penyalur narkoba dari Laos ke Tiongkok. Perusahaan takut rugi jika Jinman gagal dalam misi ini. Karena itulah mereka masukkan Bell dalam tim Jinman. Jenderal Yonghan juga memastikan tidak ada warga sipil di sekitar area operasi. Jenderal Yonghan juga meminta Jinman untuk lebih dulu menangkap penyalur yang bernama Tao sebelum dibunuh oleh Bell. Jinman memberi peringatan pada Bell agar jangan membuat masalah lagi. Bell tidak mau mendengar peringatan Jinman. Operasi dimulai. Tim Bell menemukan 2 pria penyalur narkoba. Salah satu anggota tim Bell ingin menyerahkan 2 pria itu ke polisi atas perintah Jinman. Bell sengaja memberikan pisau pada pria itu. Pria itu mengambil pisau. 이제 무장했네. 난 비무장이고. Bell sengaja mancing pria itu. Sementara itu, Jinman dan timnya mengejar Tao. Mereka harus menangkap Tao hidup-hidup. Jinman melihat ada pakaian dalam wanita. Tim Bell dan Seungjo hanya bersenang-senang membunuh orang, bahkan mereka menjara. Lalu Seungjo menemukan beberapa wanita yang dikurung. Bell datang karena Seungjo. It's okay. Stay here. Bukan menolong, Bell malah membunuh mereka dengan bom. Jinman mendengar suara bom itu. Jinman marah karena Bell bertindak sendirian dengan membunuh warga sipil. Jenderal menyampaikan pada Bell tidak akan ada warga sipil. Jinman akan melaporkan hal ini ke perusahaan dan memerintahkan semuanya untuk kembali ke markas. Mereka memasang bom di setiap tempat. Lalu Jinman melihat barang-barang yang ada di tempat tidur menghilang. Ada wanita yang bersembunyi. Dia adalah So Min-hye. Jinman meminta timnya untuk pergi lebih dulu karena ia akan menyerahkan Bell ke tim inspeksi. Jinman kembali masuk ke gedung dan membawa wanita itu. Tiba-tiba Bell sudah ada di sana. Mereka kabur dari Bell. Jinman meminta wanita itu untuk lari. Bell memberitahu alasannya menjadi tentara bayaran. Bell tidak mau dipaksa mengikuti prinsip Jinman yang mendahulukan melindungi warga sipil. Jinman dan Bell saling menyerang. Min-hye menembak Bell tepat di mata Bell. 지금 나 못 죽이면 내가 네 가족, 네 친구, 너랑 관련된 모든 인간들 다 죽이고 내 마지막에 죽일 거야. 죽어 이 씨발 새끼야! Jinman memberi pernyataan bahwa mereka diserang pemberontak lalu bom meledak. Jenderal Yonghan merasa Jinman tidak berkata jujur. Jinman sempat kabur karena dekat pintu keluar. Jinman juga tidak bisa mengambil jenazah Bell. Jinman memutuskan cuti menjadi tentara bayaran. Jenderal Yonghan menyuruh seseorang untuk memeriksa Jinman. Seungjo membereskan barang-barang Bell. 아가 고맙소 형님. Lalu mereka membakarnya. Seungjo berharap Jinman segera kembali bekerja agar mereka bisa menghasilkan banyak uang. Jinman merasa ada yang memata-matainya. Jinman kembali menghubungi kakaknya setelah 8 tahun. Jinman kembali ke keluarganya.
너는 이름이 뭐야? 지안, 정지안. Di suatu tempat, Seung-jo berlatih menembak. Ternyata Bell masih hidup. Jinman mengirim Min-hye ke Honda. Jinman dan keluarganya berfoto bersama. Ibu Jinman dirawat di rumah sakit karena sakit yang sudah lama dideritanya. Ibu Jinman memintanya untuk pulang dan bermain bersama Jinman karena sebentar lagi kakak Jinman akan datang. Ada paket yang dikirim ke suatu toko senjata yang berkedok toko perangkat. Lalu Honda mengambil paket tersebut dan masuk ke ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu ada Min-hye. Paket tersebut berisi senjata. Lalu Honda melihat ada orang yang mencurigakan datang ke tokonya. Ia pun langsung berjaga-jaga. Ternyata orang tersebut adalah Jinman. Min-hye bahagia kembali bertemu Jinman, orang yang menyelamatkannya. Mayat Bell sampai saat ini tidak ditemukan. Banyak orang yang yakin Bell sudah pasti tidak selamat. Honda berencana membuat pusat pembelanjaan dari senjata dan ingin agar Jinman ikut bekerja dengannya. Adik Honda yang akan membuatkan pusat pembelanjaan daring itu. Honda dan Jinman terkejut karena Min-hye bisa merakit senjata padahal tidak ada yang mengajarinya. Jinman ini. Bell mendatangi ibu Jinman. Sebelumnya, Bell, Seung-jo dan timnya merencanakan untuk membunuh Jinman dan keluarganya. Awalnya Junchol tidak ingin membunuh keluarga Jinman, tapi Junchol menyerah karena Seung-jo mengancam akan membunuh dua anak Junchol. Bell menghabisi ibu Jinman tanpa sedikit pun rasa kasihan. Lalu kembali saat di ruang duka. Jinman membawa Ji-an pulang ke rumah. Saat mereka meninggalkan rumah duka, Seung-jo datang. Seung-jo berpura-pura menjadi teman lama Jinman. Seung-jo meminta bantuan kakak dan kakak ipar Jinman untuk memindahkan karangan bunga. Mereka sampai di rooftop. Sudah ada Bell yang menunggu mereka. Jinman meminta Honda untuk meriksa rekaman keamanan rumah sakit tempat ibu Jinman dirawat. Mereka membuat seolah-olah kakak ipar Jinman berselingkuh, lalu kakak Jinman marah dan membunuh istrinya, lalu dia bunuh diri. Besok paginya, Junchol memberitahukan Jinman bahwa Bell masih hidup. Jinman kembali meminta bantuan Honda untuk melindungi Ji-an. Honda buru-buru pergi dari rumahnya. Adik Honda Brother kesal karena kakaknya berjanji akan makan malam bersamanya. Sementara itu, Jinman dibantai oleh pasukan Babylon. Mereka terus menembaki mobil Jinman. 방탄이야. Jinman sudah menyiapkan senjata di mobilnya. 미안해요. 나도 어쩔 수가 없었어요. Pasukan Babylon datang ke toko Honda. Mereka ingin menangkap Min-hye. Min-hye menumpahkan air keras lalu menembaki mereka semua. Kemudian Min-hye membakar semua toko senjata Honda. Jinman datang ke rumah Pasin. Pasin membantu mengeluarkan peluru dari tubuh Jinman. Pasin meminta Jinman untuk pergi dari rumahnya karena tidak ingin terlibat dengan Babylon. Jinman membutuhkan bantuan Pasin. Jinman menjelaskan alasannya membunuh Bell. Bell pasti sudah dipenjara jika ia berkata jujur di pengadilan saat itu, dan para wanita itu tidak akan mati dibom oleh Bell. Pasin memberi Jinman senjata berisi 13 peluru. Jenderal Yong-han meminta Bell untuk tenang karena Babylon akan turun tangan untuk membunuh Jinman yang berkhianat pada perusahaan. Saat di rumah sakit, Jinman sudah bertemu dengan Bell. Bell ingin agar ialah yang menghabisi Jinman. Saat ingin membunuh Jinman, ada banyak pelayat yang lewat. Di saat itulah Jinman kabur dari Bell. Lalu Jinman datang ke rumah Jenderal Yong-han. 서로 인사들 했지? 네. 뭐 하는 거냐? Jinman bisa membunuh keluarga Jenderal Yong-han dengan sisa peluru yang ia punya. Tapi Jinman memilih tidak melakukannya. Jinman merasa sudah cukup menghukumnya dengan menghilangkan nyawa 4 orang yang disayangnya. Jinman juga meminta Jenderal Yong-han untuk berhenti dan ia tidak akan balas dendam karena kejadian ini. Jinman yakin Bell tidak akan berhenti membunuhnya. Jinman berencana membangun pusat pembelanjaan di bawah tanah. Lalu Jinman mengajak adik Honda Brother untuk tinggal bersamanya. Sementara itu, Pasin menemui Min-hye. Brother sudah mulai bekerja dengan Jinman. Sedangkan Min-hye belajar bela diri dari Pasin. Jinman sudah menyiapkan segalanya di rumah itu. Pasin mengeluarkan peluru dari tubuh Min-hye. Jongmin sudah sadar dan berhasil lepas dari ikatan. Jongmin kembali meretas situs Mother Help. Brother melarang mereka semua pergi ke pusat perbelanjaan karena akan meledak. Jinman sudah merancang agar pusat perbelanjaan dioperasikan sepanjang waktu. Tidak pernah ada yang meninggalkan pusat perbelanjaan. Jadi jika operator atau manajer meninggalkan pusat perbelanjaan, semua operasi pusat perbelanjaan akan dimatikan. Mereka hanya punya sisa waktu 20 jam untuk memuat ulang. Brother tidak bisa memuat ulang karena Jongmin mengakses situs Mother Help. Lalu robot pembunuh kembali menyala.
Robot itu mengeluarkan suara yang membengkakkan telinga, bahkan memecahkan kaca yang ada di rumah. Pasin menyuruh Ji-an untuk sembunyi. Ji-an membawa brother yang pingsan untuk sembunyi dengannya. Kali ini si kembar dan Seung-jo datang menghabisi mereka. Si kembar menembak Min-hye. Pasin melawan si kembar. Brother berusaha melawan Seung-jo agar Ji-an bisa kabur. Ji-an ingin kembali ke pusat perbelanjaan, tapi Seung-jo sudah ada di belakangnya. Ji-an tidak tahu harus bagaimana. Jong-min keluar dari pusat perbelanjaan. Ia ingin membunuh Babylon dan Ji-an. Seung-jo kesal karena Jong-min dan langsung menikam kepala Jong-min. Ji-an kabur dan masuk ke pusat perbelanjaan. Ji-an kesulitan mengambil senjata. Seung-jo memasang jebakan bom yang tidak bisa dilihat dengan mata kosong. Seung-jo mengaku membunuh orang tua Ji-an. Seung-jo juga memberitahu bahwa ia dan Jinman satu tim saat menjadi pembunuh. Ji-an tidak tahu dan melewati jebakan itu. Kembar yang satunya masuk ke lorong yang ada di kamar mandi. Dia tidak tahu pintu itu bisa meledak. Brother sadar ternyata ia memakai rompi anti peluru. Ji-an memakai forklift dan sengaja menabrak Seung-jo. Lalu bom jebakan Seung-jo mengenai dirinya sendiri. Seung-jo terlempar dan terkena tumpahan tinar. Seung-jo sudah masuk ke jebakan Ji-an. Lalu Ji-an menembakkan pelurunya ke tinar. Seung-jo terbakar, lalu sensor kebakaran menyala. Api di tubuh Seung-jo pun padam. Min-hye masih hidup. Brother kembali ke pusat perbelanjaan. Brother kembali membuat ulang situs Mother Help. Tiba-tiba para pembunuh yang pernah berbisnis dengan Jinman menuju ke pusat perbelanjaan. Babylon memberikan hadiah uang pada para pembunuh jika dapat membunuh Ji-an, Brother, Min-hye, dan Pasin. Ji-an meminta Brother membuka pintu dan ia pun mengambil kapak. Para pembunuh sudah masuk ke gudang. Brother keluar mendatangi para pembunuh. 반갑습니다, 고객 여러분. 저는 머더헬프의 새로운 주인이 된 정진만의 조카 정지안입니다. Brother melemparkan kepala Seung-jo. 이성조? Ji-an menawarkan kesepakatan dengan para pembunuh. Jika para pembunuh pergi dari sini, Ji-an akan mentransfer uang ke para pembunuh secara merata tanpa potongan pajak. Jika para pembunuh memilih untuk tidak menyerah, Ji-an akan membunuh mereka semua. Para pembunuh memilih untuk pergi dan menerima uang dari Ji-an. Mereka merasa akan kesulitan jika tidak ada pusat perbelanjaan dan yang diuntungkan di sini hanyalah Babylon. Pasin kembali ke dalam dan melihat Min-hye sudah meninggal. Ji-an keluar dari pusat perbelanjaan. Pasin dan Min-hye sudah tidak ada di rumah. Tiba-tiba ada bus yang mendekat. Ji-an langsung menodongkan senjatanya. Ternyata Ji-an pernah bertemu sopir bus itu. Mereka berkode kuning yang bertugas membersihkan. Mereka membawa jenazah dan membersihkan semua tempat. Lalu ada mobil yang datang. Mereka bersiap-siap melindungi Ji-an. 아저씨? Ternyata Jinman masih hidup.